Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, anak-anakku dan juga para ikhwah sekalian yang hadir dalam kajian yang mubarak ini insyaallah taala. Di malam hari ini kembali kita akan menyambung pembahasan kita dari kajian Kitab Tauhid, yaitu dengan hasyiah, itu catatan pinggir atau komentar ya, dari Syekh Abdurrahman bin Qasim ya, rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau kita pernah baca Kitab Tauhid, itu matanya misalnya ya, ini ada banyak versi gitu. Ada syarahnya Syekh Fauzan mungkin yang paling dekat kepada keumuman para penuntut ilmu, itu syarahnya Syekh Fauzan. Atau yang mulai lebih ya mendalam sedikit ya, qaul mufidnya Syekh Ibnu Utsaimin ya. Nah, ini para ulama-ulama kontemporer. Kemudian kita juga mengetahui misalnya Qaulus Sadid ya. Qaulus Sadid itu punyanya Syekh Sa'di. Semua itu tentang Kitab Tauhid sebenarnya. Ya. Begitu juga yang umum yang banyak dibaca juga adalah Fathul Majid. Cuma Fathul Majid itu terlalu muasa dia. Terlalu besar kitabnya. Nah, kita sebagai penuntut ilmu itu memang harusnya belajar dari yang kecil. Ya, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian para rabbani. Rabbani itu disebutkan oleh para ulama alladzina yudarrisuna sigharil ilm qabla kibariha. Itu yang mengajarkan ilmu yang kecilnya sebelum yang besarnya. Ya. Tadi sore saya atau siang ngobrol sama kawan ikhwah di sini. Kalau pertama kali dia kenal dakwah salafiyah, ya, dia nggak belajar kitab-kitab seperti yang kita ajarkan di sini, misalnya Silsilah Rasail, Qawaid Arba, Ushul Salasa. Tapi pertama kali dia diajak ikut pengajian salafi, ya, bukan pengajian salaf ya, karena salaf udah nggak ada, yang ada salafi. Salaf udah mati. Setuju nggak? Ada salaf man taqaddama minan nas, orang yang terdahulu dari kita itu udah wafat. Kalau salafi itu nisbat kepada salafi. Jelas ya? Pertama kali ngaji salafi ya, itu Fathul Bari. Ya gimana bisa punya pemahaman yang utuh, sedangkan ilmu itu harus dipelajari secara bertahap. Makanya taunya cuman maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, taunya itu aja. Kesimpulan-kesimpulan yang enteng, yang ringan. Ya. Karena Fathul Bari itu termasuk kitab mutawwal itu. Kitab rujukan, ya, kitab yang menjadi ya rujukan dalam memahami hadis-hadis. Ya, kalau dibaca di kajian, nah ini bukan begitu metode para ulama. Metode para ulama itu membaca kitab-kitab kecil. Ya, pernah dengar nggak? Ada yang ngajarin kitab Al-Um. Masya Allah, itu Al-Um, itu ada itu kitabnya Al-Um. Itu kitab bukan buat diajarin gitu loh, itu referensi. Ya. Jadi kita ngajar itu bukan ngajar itu bukan keren-kerenan Mas, itu harus dibuang tuh. Semangat pengen keren-kerenan. Ya, belajar itu buat ngangkat kejahilan, ngangkat kebodohan. Dan itu bisa ditempuh lewat kitab-kitab kecil. Nah, kita sampai kepada kitab misalnya Hasyiah Ibnu Qasim. Ya, karena memang kita udah banyak lewat ya kitab-kitab yang kecilnya ya, Qawaid Arba itu juga misalnya Sita Mawadi' Minas Sirah, Nawaqidul Islam
Ya, kita belajar kitab At-Tauhid sekarang. Baik, kita masih dalam bab innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang kamu inginkan petunjuknya. Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lain kaitannya dengan kitab Tauhid apa? Bahwa kalau Muhammad saja nggak bisa memberi manfaat kepada orang yang ingin dia berikan untuknya manfaat, itu pamannya sendiri, maka tidak ada hajat seseorang itu mencari kemanfaatan kepada selain Allah yang kedudukannya duna Muhammad, masih di bawah Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti minta kepada makam, kuburan, ya, pada tempat-tempat yang dikeramatkan, ya, kuburan raja-raja atau semisalnya. Barakallahu fiik. Kemudian kita membahas juga hadis, ya, kisah siapa? Wafatnya Abu Talib. Nah, ini ada pelajaran penting di sini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Sitah Mawadhi' minas Sirah. Ya. Abu Talib, ya, nanti begitu dia tutup usia dalam keadaan kafir, ya, segala macam upaya yang dia lakukan untuk melindungi keponakannya nggak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita tahu ya bagaimana pengorbanannya Abu Talib. Nabi diboikot, dia ikut merasakan pemboikotan. Ya. Tapi ketika lisannya nggak tunduk untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka pengorbanannya dalam membela Islam itu nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mata ala millati Abdul Muttalib, maka dia pun mati di atas agamanya Abdul Muttalib. Nah, ini buat kita berkaca, Pak. Ya. Kalau Abu Talib yang perjuangannya besar, tapi lisannya tidak mau tunduk, ya, kepada kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, nggak berguna perjuangannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana lagi dengan orang yang anggota badannya nggak mau tunduk, ya, beribadah kepada Allah semata, meninggalkan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan dia nggak punya jasa sebesar jasanya Abu Talib. Ya, seperti orang yang ngaku muslim namun dia masih nyembelih untuk selain Allah, dia masih, ya, melakukan larung saji, sedekah bumi, ya, sedangkan dia nggak punya, ya, jasa. Yang punya jasa besar seperti Abu Talib aja nggak berguna, ya, gimana lagi yang nggak punya jasa seperti Abu Talib. Paham sampai sini? Berarti orang yang melakukan larung saji, sedekah bumi, ya kafir dia. Kafir, ya, dengan kekufuran yang mutlak dan muayyan. Mutlaqan wa muayyan. Ya, kafir kufurnya mutlak wa muayyan. Mutlak itu maksudnya siapa aja yang melakukan kafir. Kemudian kita lihat si fulan melakukannya, fulan kafir. Bahkan yang tidak mengkafirkannya kafir. Ya. Batal yang ketiga. Ya, man lam yukaffiril musyrikina au syakka fi kufrihim au sahaha madzhabahum kafar. Nah, siapa yang tidak mengkafirkan musyrikin? Musyrikin di sini siapa? Kalau dulu kita ngaji Murji'ah, itu musyrikin itu larinya selalu ke Kristen, ke, ya, Yahudi dan Kristen. Nah, musuhnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sebelum Yahudi dan Kristen adalah orang yang mengaku muslim namun melakukan syirik akbar. Coba antum perhatikan. Makanya kenapa Saudi sama Turki itu nggak akur? Ya, mereka terlibat histori yang sejarah yang kelam, ya, antara Saudi dan Turki. Saudi mengkafirkan Daulah Utsmaniyah. Ya, dalam kitab yang belum selesai kita baca, kitab Dalail. Itu kitab Dalail itu. Dalail fi hukmi muwalati ahli al-isyraq. Tulisannya Syekh Sulaiman bin Abdullah. Itu mengkafirkan Daulah Utsmaniyah. Ya. Nah, sekarang lihat bagaimana orang-orang Islam begitu mengeluhkan kekhalifahan Turki Utsmani dan bahkan ingin, ya, mengidam-idamkan kembalinya khilafah. Sedangkan para ulama kita nggak menganggap itu sebagai khilafah. Ya, ulama kita nggak ada yang menganggap itu sebagai khilafah. Itu daulah minad dual, ya, yang mengaku sebagai muslim, sebagai negeri Islam. Ya. Kemudian juga, ya, kalau dilihat kepada pemimpin-pemimpin Daulah Turki Utsmani, ya, itu rata-rata kuburi. Rata-rata kuburi mereka. Para penyembah kubur, pengagungan terhadap kubur.
Ya, jadi khilafah apa? Kalau ya, justru tauhidnya itu dia tinggalkan. Kembali kepada kisah Abu Talib. Jadi Abu Talib ini pembelaannya luar biasa kepada Nabi SAW. Namun ketika lisannya nggak tunduk, maka pembelaannya itu nggak ada nilainya. Kalau Abu Talib pembelaannya kepada Nabi nggak ada nilainya, ya, bagaimana lagi yang nggak punya pembelaan terhadap ya agama, terhadap Islam, terhadap Nabi SAW, malah terang-terangan membela agama kekufuran, ya, pasang badan untuk kesyirikan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka lebih nggak berguna lagi kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Ya, nggak ada gunanya. Ya, kalimat la ilaha illallah yang dia lontarkan. Baik, Iqra ya Abdurrahman. Muhammad bin Qasim. La ilaha illallah. Lanjut. Baik, hasbuk ya akhi, barakallahu fiik. Berkata Syekh Abdurrahman bin Qasim rahimahullahu taala, ay ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ammi qaulahu qul la ilaha illallah. Jadi Nabi enggak cukup nyuruh pamannya untuk ngucapin la ilaha illallah sekali. Diulangin berkali-kali. Karena keinginannya Nabi yang besar agar pamannya ini tutup usia sebagai muslim. Ya, ini juga menunjukkan bahwa apabila ada orang seumur hidupnya kafir, ya, kemudian ya, di saat menjelang wafatnya dia sempat mengucapkan la ilaha illallah, ya, walaupun dia nggak pernah mengamalkan apapun di dalam Islamnya, maka bermanfaat baginya la ilaha illallah. Ya. Tapi kasus ini berbeda tentunya dengan orang-orang yang dia tidak mengamalkan apapun, sedangkan dia punya peluang untuk beramal. Ya. Dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian masih diberi kesempatan hidup, kemudian dia nggak beramal sama sekali. Beda kasusnya. Kenapa? Karena ini dapat kesempatan untuk beramal, dia nggak beramal. Kalau ini emang dia nggak dapat kesempatan. Gitu. Ya. Jadi sekalipun dia nggak punya amalan selain ucapan lisan, maka bermanfaat baginya la ilaha illallah. Makanya Nabi SAW bersungguh-sungguh, ya, ingin mengajak pamannya tutup usia dalam kalimat la ilaha illallah. Yang senada dengan ini juga kisah Nabi ketika mengunjungi seorang anak Yahudi, ya kan? Ketika si anak Yahudi ini sedang sekarat, ya, kemudian kata Nabi SAW, qul ya ghulam la ilaha illallah. Katakanlah wahai anak kecil la ilaha illallah. Faltafata ila abih. Kemudian dia melirik kepada bapaknya, si Yahudi juga. Kemudian kata bapaknya, ati Abul Qasim, ikuti kata Muhammad. Ya, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah dan mati di atas la ilaha illallah. Kemudian Nabi mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Nah, sebaliknya juga berarti kalau seseorang tidak mengucapkan la ilaha illallah seumur hidupnya, ya, sampai tutup usia dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, ma yanfa'u, enggak berguna baginya. Ya, sekalipun dalam hidupnya dia itu orang yang baik, ya, orang yang santun, ya, jasanya besar,
Ya, seperti misalnya pernah ada seorang bilang Gandhi, ya, Mahatma Gandhi katanya, oh dia jasanya besar, masa sih dia di neraka? Ya akhi, kalau orang kafir mau jasanya besar, Allah udah balas di dunia. Allah balas di dunia. Allah Subhanahu wa taala enggak zalim kepada hambanya. Kalau emang dia baik, dibalas kebaikannya, tapi di dunia. Sedangkan di akhirat dia enggak punya bagian sama sekali dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah pakem dalam Islam. Kalau itu diganggu, berarti kita ya keluar dari Islam karena dia merupakan pakem dan pilar dalam perkara agama. Jadi karena itulah Nabi pengen banget agar pamannya ngucapin la ilaha illallah, maka diulang-ulang. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'riduha alaihi. Dikatakan Nabi terus saja menawarkan la ilaha illallah ini kepada pamannya. Wa yu'iduha alaihi, dan mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah itu kepada pamannya. Nah, berarti ya kalau kita misalnya menghadapi orang yang sedang ihtidar, ya, yang sedang sakarat, dibantu untuk dia mengucapkan la ilaha illallah walaupun dia muslim. Ya, karena disebutkan dalam hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang ucapannya yang terakhir, ya, saat dia meninggalkan dunia ini la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan itu enggak mudah, Bapak hadirin yang dimuliakan Allah. Enggak mudah. Ya, kalau seumur hidupnya itu dia bukan termasuk ahli la ilaha illallah, maka dia enggak akan mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya. Kalau yang menjadi hamnya, ya, semangatnya yang dia cari dalam kehidupannya itu bukan ya at-tauhid dan hal yang berkaitan dengannya, ya, maka nggak mungkin orang yang hidupnya misalnya dia melakukan maksiat, ya, melalaikan perintah, ya, mengerjakan yang dilarang, apa mungkin orang yang hari-harinya setiap saatnya kesibukannya adalah hal-hal yang seperti itu, kemudian ketika wafat dia akan mudah tergiring lisannya mengucapkan la ilaha illallah? Hasya wa kalla. Mustahil. Ya. Mustahil. Yang bisa terbantu itu untuk dia tutup usia membaca la ilaha illallah di akhir hayatnya, mereka yang semasa hidupnya sibuk mikirin ya tauhidnya, keabsahan Islamnya, menambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, merealisasikan la ilaha illallah dia, ya, mendakwahkannya, bersabar di jalan dakwah, gimana menyampaikan Islam kepada kaum muslimin. Dia, ya, karena semasa sehatnya dia sibuk, maka ketika dia sedang sakaratul maut, dia yang akan terbantu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Gitu. Ya. Dan itu suatu yang logis. Nggak mungkin yang kerjanya ya di diskotik, nyanyi-nyanyi misalnya, kemudian tutup usia ngucapin la ilaha illallah. Mustahil. Ya, yang mikirinnya duit, ya, cuan, ya, kemudian tutup usia ngucapin la ilaha illallah. Ntar yang keluar kata anaknya, B bilang la ilaha illallah, B, yang dia omongin cuan. Akhirnya dia tutup usia ngomong cuan. Ya, jadi harus tertanam dalam dada itu kecintaan kepada tauhid. Ya, semangat dia untuk berbuat, beramal, ya, lillah subhanahu wa ta'ala, mendakwahkan tauhid. Dia yang mudah, ya, lisannya enteng, insyaallah tutup usia dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, jadi yang hadir di hadapan orang yang sedang sakarat, bantu dengan cara ditalkin. Ya, laqinu mautakum la ilaha illallah, gitu kan. Talkin orang yang menjelang mati, ya, yang sedang sakarat, ya, talkin dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, itu kalau orang Islam. Ya, kalau non muslim, ya, ditawarkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kamu kenapa? Apa itu barusan tuh? Ada laron kaget. Baru laron. Yani annahu balagha sallallahu alaihi wasallam wa qarrar. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam balag. Apa maksudnya balag? Balagha yubalighu.
Ya, bermubalaghah. Ya, apa? Nggak dengar Ustaz. Yang keras dong ngomongnya. Bersangatan. Bersangatan iki. Kayaknya nggak ada itu bahasa Indonesia bersangatan. Hah? Nggak umum loh pun ada. Nggak umum bersangatan. Makanya Anda tanya-tanya apa bersangatan. Jadi dalam pembahasannya bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu usahakan pakai bahasa yang umum. Ya. Maksudnya balaghah itu bersungguh-sungguh ya dalam menyampaikan gitu. Karena kalau dibilang bersangatan walaupun emang ada, saya nggak tahu ya, tapi pasti nggak lumrah tuh orang ngomong gitu. Di teks yang berbeda. Hah? Di teks yang berbeda, balaghah maknanya bersangatan di teks konteks yang lain. Nggak, kalimat bersangatan itu kayaknya nggak umum dalam bahasa Indonesia. Bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh. Wa karrar, dan Nabi mengulang-ulanginya. La'allahu an yahsula li ammi hadzal fawzal azim, dengan harapan semoga ya tercapai bagi pamannya keberuntungan yang besar ini. Ya, karena orang yang tutup usia dalam mengucapkan la ilaha illallah dia beruntung. Ya, artinya dia mati sebagai muslim itu keberuntungan yang terbesar. Jadi goalnya kita ini dalam kehidupan. Anda harus punya goal. Ya. Apa goalnya kamu coba? Tahu goal kan? Tahu goal nggak? Goal. Masa nggak tahu goal? Nah, berarti goal dalam kehidupan ngerti maksudnya? Nah, ngerti. Apa goalnya kamu dalam kehidupan? Pengen kaya? Hah? Atau pengen jadi nabi kamu? Hah? Dibingung gitu. Kamu coba Fajar, apa goalnya kamu? Ya, kok masuk Lipia? Nggak masuk surga gitu loh. Goal itu masuk surga loh mas. Ya, iya nggak? Iya nggak? Ustaz Abu Gaza, iya kan? Goal kita mati sebagai muslim, sesederhana itu, tapi itu luar biasa susahnya. Ya, pengen mati sebagai muslim, itu kan? Dan itu wasiat para nabi, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Masa kalah sama Mike Tyson? Apa kata Mike Tyson belakangan? Ya, saya nggak peduli mau kalah dari siapa yang kemarin? Siapa? Jack Paul ya. Saya nggak peduli kalah, karena saya akan mati sebagai muslim. Oh, luar biasa itu. Itu orang udah sampai kepada, ya semoga Allah beri taufik ya kan. Tapi kata-katanya itu luar biasa. Saya nggak peduli orang mencemooh saya karena kalah, karena saya akan mati sebagai muslim. Allahu Akbar. Itu sederhana tapi jelek gitu loh kata orang. Karena memang itu goalnya. Ya. Mati sebagai muslim. Ya. La yamutanna ahadakum illa wa huwa yuhsinu dhanni billah. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sebagai muslim. Fa'ada mu'aradatahu sallallahu alaihi wasallam biqauliha. Maka keduanya pun ya yang ada di situ dari orang musyrikin. Siapa yang dimaksud keduanya di sini? Abdullah bin Abi Umayyah sama siapa? Sama Abu Jahal. Keduanya pun mengulangi ya ucapannya yang menentang ya ucapan Nabi yang menawarkan kepada pamannya agar mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ditentang nih sama Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Nabi ingin mempengaruhi paman yang mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan dua gembong musyrikin ini nggak pengen pamannya Nabi itu mengucapin la ilaha illallah. Maka dia bilang, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah kamu pengen keluar dari agamanya Abdul Muttalib? Ya, agamanya Abdul Muttalib yaitu head to head ketika itu dengan Islam. Makanya kita mesti ngerti apa Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa agama yang diselisih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang head to head ketika itu tuh
Ya, ngerti ya head to head ya? Ngerti orang ini? Ya, takut juga ini anak-anak sekarang agak susah kita ngomongnya. Ya, ngerti head to head kamu Faris? Ya, versusnya gitu loh. Islam itu versusnya agama musyrikin ketika itu. Makanya kata Abdullah bin Abi Umayyah sama Abu Jahal, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib." Kalau kamu ngucapin la ilaha illallah berarti kamu benci dong sama ajarannya Abdul Muttalib. Konsekuensinya ke situ. Kamu keluar dari ajaran bapakmu sendiri katanya. Dia Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal ngomong begitu, itu karena dia paham apa itu la ilaha illallah. Tapi bersamaan dengan itu kita dapatin sekarang orang ngucapin la ilaha illallah, ya, bahkan dia ucapkan la ilaha illallah sambil melakukan perbuatan musyrikin. Ini ajaib Allah. Ya. Dia nyembah selain Allah, nyembelih untuk selain Allah. Sambil ngucapin la ilaha illallah. Padahal orang musyrikin dulu nggak mau dia ngucapin la ilaha illallah karena bertentangan ini. Jadi orang musyrikin dulu jauh lebih konsekuen daripada orang-orang yang ngaku muslim sekarang. Konsekuen mereka. Kalau kita ngucapin ini berarti kita harus tinggalkan ini. Gitu. Li'annahuma 'arafa, karena keduanya tahu anna Abu Thalib law qalaha, kalau sampai mengucapkan la ilaha illallah la bari'a min millati Abdul Muttalib. Itu artinya berlepas dari ajarannya Abdul Muttalib. Jadi enggak ada sinkretisme dalam Islam tuh. Mau Islam mau ya, ajaran kejawen juga mau. Ya bisa aja, cuman yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang Islam, kejawen enggak diterima. Inna dina indallahil Islam. Ya. Nanti kalau ada seorang dia ngaku muslim, tapi dia juga kejawen juga, ya kayak kemarin ada yang bilang, dia itu muslim yang taat katanya. Memang di rumahnya ya dia masih banyak punya ya keris, peninggalan dan dilakukan ritual-ritual, tapi dia itu muslim yang taat katanya. Kif taat? Bertolak belakang loh. Ya. Menyembah keris, memuliakan arwah leluhur, memuja jin-jin, ya, setan-setan, semar, gareng, sabdo palon, ya, bertentangan, menyembah Nyi Roro Kidul, bertentangan dengan Islam. Head to head, sama seperti ketika Nabi bawa ajaran Islam ke Mekah, ya, head to headnya sama ajaran musyrikin. Nah, ajaran kejawen dan ajaran, ya, apa yang dikenal dengan ya apa itu namanya, agama, mereka bilang agama Nusantara, warisan leluhur, nggak bisa ya bercampur dengan Islam. Ente pilih salah satu, sebagai muslim atau ente tinggalkan Islam. Nggak bisa dua-duanya, nggak bisa. Itu ya, kata para ulama, la yajtami'ani wa la yaftariqan, itu kaidahnya. Enggak berkumpul dua-duanya pada diri satu orang, kufur dan Islam itu enggak mungkin. Dia muslim sekaligus juga dia kafir. Itu enggak mungkin. Pasti pergi salah satunya. La yajtami'an wa la yaftariqan. Enggak mungkin juga pergi dua-duanya. Enggak ada orang di satu waktu dia enggak muslim, enggak juga kafir. La yartafi'an apa? La yajtami'an wa la yartafi'an. Ya. Nggak ada seorang itu satu waktu dia nggak muslim nggak kafir, nggak. Sebagaimana nggak ada di satu waktu dia muslim juga kafir juga. Ya. Gitu. Jadi ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Musyrikin itu ketika mereka menolak mengucapkan la ilaha illallah karena tahu, karena paham bahwa ini nggak bisa diakomodir dalam ajaran kami. Makanya mau Islam berarti ninggalin ajaran kami. Mau bertahan di atas ajaran kami, ya berarti nggak masuk Islam. Tapi sementara itu banyak orang yang mengaku Muslim di zaman sekarang, dia Islam mau, kejawen juga jalan terus. Berarti apa masalahnya? Nggak paham apa itu Islam. Nah, itu. Arafa anna Abu Thalib law qala la bari. Keduanya tahu bahwasanya Abu Thalib ini kalau dah dia sampai mengucapkan la ilaha illallah,
berarti dia pun keluar dari agamanya Abdul Muttalib, wa hiya syirku billah. Agama bapaknya. Ya, bapaknya Abu Thalib ini Abdul Muttalib, ya, yang sangat disegani ya di masanya. Yaitu agama kesyirikan kepada Allah dalam hal uluhiyah, fil uluhiyah. Fasara, sehingga keduanya pun, siapa yang dimaksud keduanya sini? Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Keduanya menjadi sebab lisududihi anil haq, yang membuat Abu Thalib akhirnya nggak mau tunduk mengucapkan la ilaha illallah. Padahal dia udah ngomong tuh dalam bait syairnya. Hafal nggak bait syairnya Abdurrahman? Laqad alimtu, katanya, sungguh aku tahu ya bahwa di sana nggak ada agama yang lebih baik daripada agamanya Muhammad. Kalau bukan karena aku takut ya celaan orang dan mencela leluhur, kalian akan dapati aku ini lapang untuk menerima agamanya Muhammad. Tapi dia nggak mau tunduk lisannya mengucapkan la ilaha. Artinya dia dalam kondisi tahu bahwa agama yang dibawa Muhammad benar, cuman dia nggak mau tunduk lisannya. Ini juga sebagai ya dalil bahwa sekedar ya seorang itu mengetahui bahwa Islam itu benar, tapi dia nggak mau tunduk lisannya mengucapkan la ilaha illallah, atau lisannya mengucapkan la ilaha illallah tapi anggotanya badannya nggak mau tunduk meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, maka nggak bermanfaat baginya la ilaha illallah. Ini jangan kalian pikir bahwa semua orang masuk surga, mas. Jangan. Memang ente pikir semua orang masuk surga. Ya, semua yang aku muslim masuk surga. Ya. Barakallahu fiik. Ya, lagi kalau kita bandingkan dengan hadis, ya, di mana Nabi SAW membandingkan, ya, bahwa orang yang masuk surga itu, ya, dianalogikan oleh Nabi, diilustrasikan oleh Nabi, ya, seperti rambut putih yang ada pada, ya, kerbau hitam pada sapi yang berwarna hitam. Saking sedikitnya orang yang selamat, ya, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga hadis apa lagi misalnya? Hadis tentang Ya'juj Ma'juj. Ketika Allah bilang kepada Adam, ya, akhrij ba'tsan nar, keluarkan dari tulang sulbimu utusan ke neraka, min kulli alfin ya tis'umiatin wa tis'atu wa tis'un, dari setiap 1999 ke neraka. Udah ada 1000 belum? Udah ada 1000 belum? Ngerti nggak? Dari 1999 ke neraka. Ini udah ada 1000 belum? Kalau belum, berarti belum tentu ada satu yang selamat. Nah, nggak enteng masalahnya, ngeri mas. Ya, makanya kita jangan terlalu banyak mimpi. Bagaimana para salaf dulu bilang jangan berpanjang angan. Ya, pengen ini, pengen itu. Kebanyakannya ketika banyak pengennya, belum sampai udah di stop sama malakul maut. Ya, dan kita kebanyakannya nggak siap. Lanjut. Wa an hadzal khair, sehingga keduanya menjadi sebab yang menghalanginya dari al-haq, dari mengucapkan la ilaha illallah. Wa an hadzal khairil azim, dan dari kebaikan yang besar ini, alladzi fi sa'adah al-abadiyah, yang padanya terdapat kebahagiaan yang abadi. Karena orang yang mati sebagai muslim, ya, masiru ilal jannah, tempat kembalinya di surga. Walaupun mungkin dia mampir ke neraka, tapi pasti akhirnya ke surga dan dia kekal selamanya di surga. Tapi syaratnya apa? Mati sebagai muslim. Qala al-musannif, berkata al-musannif. Siapa yang dimaksud al-musannif? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa fi madarratu ashabis su' 'alal insan. Dari sini kita ambil pelajaran. Ya, bahayanya teman yang buruk. Ya, dalam Islam itu berteman itu harus pilih-pilih. Udah tahu ini misalnya teman kita toksik, udah jangan temenin. Rusak ntar ente. Ya, jauhi. Ya, karena kata-katanya beracun dan hati kita lemah. Ya, akhirnya tanpa kita sadari alasannya, argumennya, oh benar juga ya. Benar juga loh ya. Oh lo benar juga ya. Besok-besok akhirnya nggak kelihatan lagi di pondok. Ya, ada di mana? Dicari, diubek-ubek. Ada di warung PS. Padahal Allah muliakan dia di
pondok menghafal Al-Quran, ya ternyata dia nyangsang di warung PS. Kenapa ini? Kok dia ketawa-tawa ini? Artinya, ya kita nggak bicara tentang siapa ya, anak SMP, usia SMP itu biasa. Ya, cuman jadilah anak-anak yang dengar nasihat. Ya, jadilah anak-anak yang dengar nasihat. Ya, biasa yang namanya ya sesekali begini, sekali begitu, dinasihatin tapi dengar, tunduk, ikut, gitu loh. Nah, kebanyakan orang-orang yang akhirnya ya lepas, lolos dari pengawasan, ya itu yang nggak dengar nasihat. Jadi teman yang buruk itu berbahaya bagi seorang. Fayam bagil hadar min qurbihim. Hati-hati dari dekat-dekat sama dia, jauh-jauh aja. Ya, nanti udah lihat dia dari jauh, udah melengos jauh, jangan dekat-dekat. Ya. Wal hadaru minal istima'i lahum, dan hati-hati dari mendengar ucapannya. Ya, lihat apa pengaruh yang diberikan oleh siapa? Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Talib. Ya, dan siapa? Abu Jahal. Sampai akhirnya Abu Talib enggak ngucapin la ilaha illallah. Sehingga dia mati dalam keadaan kafir. Ya, gara-gara teman yang buruk. Tuh. Tamakila seperti yang dikatakan oleh orang Arab dalam bait syairnya, "Idza ma sahibtal qauma fashab khiyarahum." Kalau kamu ingin berteman dengan satu kaum, temanilah yang terbaiknya. Wala tashabil arda, dan jangan temani yang rendahannya. Fatarda ma'ar rada, sehingga kamu pun menjadi rendah bersama-sama dengan orang-orang yang rendah. Ya, ini bukan persoalan ya kelas dalam masyarakat, ya, tapi memang ya kita dalam berjalan ya menuju Allah Subhanahu wa taala ya harus sungguh-sungguh memfilter ya bacaan, memfilter teman, karena dia akan mempengaruhi. Dia akan membentuk cara berpikir. Ya, apa yang kita baca dulu itu akan mempengaruhi cara kita mengambil keputusan di hari kemudian. Jadi kalau isinya itu buruk, kemudian kita nggak mau kuras yang buruk, nggak mau kita ya koreksi, yang benar kita ambil, yang buruk kita tinggalkan, sehingga dia berjalan dalam kehidupannya dengan ya pemahaman yang buruk, ya sulit baginya untuk menerima nasihat, sulit. Kenapa? Karena udah tertanam nilai-nilai yang salah. Gitu. Makanya kenapa nasihatin orang tua itu lebih sulit ketimbang kita dakwahin anak-anak. Ya, contoh misalnya masalah udzur bil jahal lah. Makanya Anda bilang sama teman-teman, ya udahlah, insya Allah tuh generasi mereka bakal hilang gitu. Fokus aja sama yang baru daripada kita habisin waktu kita untuk ya ngoyo gitu. Ya udah, mereka mah didoain aja, udah tinggal didoain aja. Semoga Allah beri mereka hidayah. Itu aja. Itu. Barakallahu fiik. Wa fi madaratu ta'dhimil aslaf wal akabir. Di sini juga didapati bahayanya mengagungkan ya leluhur pembesar. Ya. Hanya karena leluhur, karena pembesar, nilai-nilainya dipegangin. Ya, seolah-olah itu wahyu dari langit. Ya. Bagaimana orang sampai nganggap Soekarno ibarat nabi. Ya kan? Seolah-olah omongannya benar semua. Nah, nanti kan ngomongin ini manusia biasa, bisa benar bisa salah. Dia punya jasa. Ya, kalau emang dia mati sebagai muslim, insya Allah dia bermanfaat bagi dia. Kalau enggak, Allah balas di dunia. Ya. Kan tapi yang buruk nggak bisa kita ambil. Ya. Karena yang boleh diikuti itu siapa? Hanya ucapan Nabi, gitu jadi muslim. Nggak bisa semua teori dia pegang. Ketika teori itu bertentangan dengan Islam, kemudian dia ngotot, dia belain teori itu. Ya, malah Islam yang dia tendang. Nah, nggak bisa. Anda harus tunduk kepada Islam. Ya, seperti perkataan seorang doktor, ya, yang bicara tentang hadis lalat, ya kan? Siapa namanya? Hasan Turabi. Ya, pemimpin Sudan itu. Dia bilang, saya lebih percaya dengan ucapan seorang dokter dari Perancis daripada hadis Nabi. Dia bilang. Nabi bilang, "Idza waqa'adz dzubabu fi syarabi ahadikum." Kalau ada lalat masuk ke minuman kalian,
falyaghmisu, celupin aja lagi kata Nabi. Tsumma liyanzi'u, kemudian ambil setelah itu. Fa inna fi ihda janahihi da'un fil akhari shifa, karena di salah satu sayapnya ada racun, yang satunya lagi ada penawarnya. Dia bilang ini nggak benar nih hadis itu. Ya, macam si ini juga yang belakangan lagi populer itu, yang dia mendustakan Nabi giginya tanggal dalam perang Uhud, padahal hadis ini riwayat Bukhari. Ya, Ar-Razi itu. Kayaknya ya, Bukhari, Muslim, ya para ulama-ulama hadis menerima itu. Kemudian dia tolak dengan akal. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita nggak intiqa, nggak nyaring apa yang kita baca, apa yang kita dengar, runyem mas. Ada lagi yang seorang ustadz di Bandung itu, dia bilang, ya Sidratul Muntaha itu, ya Sidratul Muntaha itu sidr katanya. Kita udah serap itu ke dalam bahasa Indonesia katanya. Jadi kesadaran. Dia bilang. Jadi Sidratul Muntaha itu puncak. Jadi Sidratul Muntaha itu puncak kesadaran. Dia sembarangan ngomong. Ya. Gak ada keterangan dari alim. Gak mungkin kan Anda hidup di tahun 2024 ngomong, 2025 ngomong kayak begitu terus ucapan Anda itu nggak pernah ada para salaf dulu yang ngomong kayak gitu. Terus Anda tahu kebenaran tapi luput dari mereka, mustahil. Ya, mustahil. Anda nggak lebih bertakwa daripada ya Imam Syafi'i, ya Imam Ahmad, sedangkan nggak ada dari mereka satupun nukilan yang mengucapkan seperti ucapan Anda. Dari mana Anda bisa mengatakan seperti itu? Gitu. Mulai ngeri, Mas. Ya. Dan makanya di situ kita perlu akidah yang benar untuk punya filter. Lanjut. Idza zada 'alal masyru', ya kalau berlebihan mengagungkan pendahulu, ya, leluhur tapi berlebihan, semua ajarannya dia benerin, hatta yang bertentangan dengan Islam dia ambil. Ya, sampai seperti kata, "Oh, banyak banget kok Indonesia mah kalau kita mau inget-inget." Ya. Belum lagi yang ngomong Islam kalau di Indonesia ya harus ya dicocokkan dengan ya budaya dan leluhur ya, Indonesia. Jadi bukan kitanya yang ya menyesuaikan diri dengan Islam, tapi Islam yang disuruh menyesuaikan diri dengan Nusantara, dengan budaya Nusantara. Ya, ada orang sesinting ini dulu mungkin ada, cuman nggak berani ngomong. Sekarang lisannya lancang luar biasa. Ya. Qata Allahu lisana. Semoga Allah potong lisan mereka, ikhwan. Qulu amin. Bilang amin. Itu. Macam-macam. Ya. Ada lagi yang bilang hukum Islam itu ya kalau di Indonesia masih ya tergantung bagaimana konstitusi. Konstitusi itu lebih tinggi daripada hukum Islam. Allahul musta'an. Jadi sembarangan bicara. Bihaitsu an tuj'al aqwaluhum hujjah. Ya, seperti menjadikan ucapan leluhur itu sebagai hujjah yang enggak bisa ditolak. Ya. Yarju ilaiha inda tanazu', yang menjadi rujukan saat terjadi perselisihan. Ya. Sedangkan yang sebenarnya yang harusnya menjadi rujukan apa? Kitabullah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca yang selanjutnya aja. Kesimpulannya dari hadisnya atau kisah ya sakaratnya Abu Talib ini, akhirnya Abu Talib nggak jadi mengucapkan la ilaha illallah, mati di atas agamanya Abdul Muttalib. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun berkata ketika dia tahu bahwa pamannya akhirnya nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Sedih Nabi, ya, karena perpisahan yang sungguhnya yaitu yang satu ke surga, yang satu di neraka. Lalu Nabi pun berkata, la astaghfiranna laka ma lam unha ank. Aku akan mohonkan ampunan buat engkau selagi aku nggak dilarang. Pokoknya pengen banget menyampaikan kebaikan buat pamannya. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah pun turunkan firman-Nya, maka analin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim.
Tidaklah pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk dia mintakan ampunan bagi orang musyrik yang mati musyrik. Maksudnya dia tutup usia dalam keadaan kafir. Nggak boleh dimintain ampunan. Gitu. Nenek dulu nanya sama mama. Jadi aku nggak boleh mohon ampun buat orang-orang tua aku. Kata mama nggak boleh, nangis nenek. Allahul musta'an. Jadi ya satu masih ada saudara sama Om Jo nih. Ya, jadi orang tuanya Om Jo sama nenek itu masih saudara. Ya, masih kakak beradik ya Om ya. Masih kakak beradik. Itu. Nah, dari Manado itu banyaknya Kristen ya. Banyaknya Kristen. Tuh. Ya nenek aku tuh tadinya Kristen. Ya. Nikah sama kakek itu masuk Islam. Kayak orang Mandailing, ya kan? Masuk Islam. Tapi ketika akhir hayatnya itu, dia nanya, jadi nggak boleh aku mohon istighfar buat orang-orang tua aku, nggak boleh. Sedih dia, setelah tahu kenyataan itu. Makanya ketika masih hidup nih, ya, orang-orang yang kita cintai, ajarin tauhid, ya, biar kita bisa mintakan ampunan buat dia, ya. Kalau misalnya dia itu misalnya non muslim, ya ajak dia kepada Islam, ya. Karena perpisahan yang sesungguhnya adalah yang satu ke surga, satu lagi di neraka. Ya. Adapun dua-duanya muslim tapi yang satu mampir dulu ke neraka, ya. Tapi tetap dia akan dikembalikan kemana? Akhirnya ke surga juga. Tapi kalau orang kafir, dia abadul abidin, selamanya di neraka. Bagaimana orang yang mati sebagai muslim, selamanya dia di surga. Jadi ayat ini teguran kepada Nabi sebenarnya. Jadi Nabi jadi tegur gitu loh. Ketika dia berikrar untuk mintain ampunan buat pamannya. Kata Allah, maka nalin Nabi, nggak boleh bagi Nabi. Walladzina amanu, dan bagi orang-orang yang beriman, an yastaghfiru lil musyrikin, untuk dia mohonkan ampun bagi orang musyrik. Walau kanu uli qurba, sekalipun dia adalah kerabat dekatnya, min ba'di ayyatabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas baginya bahwa dia adalah penghuni neraka. Maksudnya setelah jelas bahwa dia tutup usia dalam keadaan kafir. Enggak boleh dimintain ampunan. Ya. Adapun Ibrahim dulu, kenapa Ibrahim memohonkan ampunan? Ya. Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi illa an mau'idatin wa'adaiyah." Karena memang Ibrahim pernah berjanji buat kepada bapaknya. Bapaknya Ibrahim itu siapa? Azar. Bapaknya justru dialah pematung kerajaan. Ya, yang bikin berhala. Ya, diajak dengan lembut oleh Ibrahim kepada Islam. Malah kata bapaknya, ya, kalau kamu Ibrahim nggak berhenti dari ajakanmu ini, wa illam tantahi la arjumannak, aku akan sambit kamu, kata bapaknya. Arjumannak, wahjurni maliya, tinggalin aja aku udah. Bapaknya nggak mau tunduk, nggak mau ikut. Ya, padahal Ibrahim sudah berusaha dengan selembut ucapan dia ngajak bapaknya. Tapi karena Ibrahim pernah janji, Ibrahim juga mohonkan ampun waktu itu. Iya, ayat setelahnya ini, ya. Ayat setelahnya ini. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa mau'idatin wa'adaiyah. Kemudian apa? Iya, sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiyya. Gitu. Jadi janji itu Ibrahim sama bapaknya. Jadi kondisi Ibrahim pernah mintain ampunan buat bapaknya itu karena emang pernah janji. Gitu. Illa an mau'idatin wa'adaiyah. Falamma tabayyana law annahu aduwwun lillah. Lihat Ibrahim tuh. Maka ketika jelas oleh Ibrahim bahwa bapaknya itu musuh Allah, dibilang. Tabarra'a min, dia berlepas diri dari bapaknya. Ya, makanya dijadikan sebagai ikonnya dakwah tauhid itu Ibrahim. Ya, Nabi disuruh mengikuti ajaran Ibrahim. Kenapa? Ya karena ya keikhlasannya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid.
Makanya ini akidah begini, orang kafir tuh jiper tuh sama akidah yang begini. Tahu ya jiper ya? Ya, tahu jiper nggak? Ngerti nggak bahasa jiper? Apa jiper? Gentar. Ya jiper apa jiper? Hah, Bugaza? Gentar kan? Ya, gentar mereka dengan akidah yang kayak begitu. Barakallahu fiik. Wa anzalallahu fi Abi Thalib, dan Allah turunkan berkenaan dengan Abu Thalib. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad enggak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang kamu inginkan petunjuknya. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia mau. Artinya apa? Nabi enggak mampu menjadikan pamannya menerima Islam. Ya, enggak mampu. Bukan berarti dia nabi terus semua keinginannya terwujud lah. Ya, dia itu hamba Allah dan utusannya, dia bukan Tuhan. Maka ketika nabi itu bukan Tuhan, maka nabi nggak berhak untuk diminta. Kalau nabi aja nggak berhak untuk diminta, apalagi selain nabi, apalagi ya jin-jin macam Semar, Gareng, Petruk, ya yang diagungkan oleh orang-orang yang mengagungkannya, dan banyak orang-orang yang mengaku Muslim itu masih menganut kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Ya. Maka rusak akidahnya. Taib. Kita baca dari mana nih? Taib, catatan yang kedua deh mungkin. Atau yang pertama dulu. Yang pertama Abdurrahman. Al-ityan bil fa' al-mufidah lit tartib. Hah? Iya, iya. Allahu Akbar. Taib, ini tentang fa'anzalallah. Ya, azza wa jalla makanin nabi. Maka Allah turunkan ayat yang tadi. Tiadalah pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman dan seterusnya. Al-ityan bil fa' al-mufidah litartib. Ya, fa di sini ini faedah lugawiyah ya. Itu menunjukkan adanya tartib. Ya, tartib itu apa? Ya tertib. Berurutan. Al-mufidah litartib fi qawli fa anzalallah. Ya, maksudnya fa yang ada pada perkataan penulis atau hadis, maka Allah pun menurunkan. Tufidu anna nazalat fi Abi Thalib. Ini menunjukkan bahwa ayat itu turun berkenaan dengan Abu Thalib. Ya. Maksudnya berkenaan dengan Nabi yang pengen mintain ampunan buat Abu Thalib. Ya, terus dilarang. Wa qad thabata anna sallallahu alaihi wasallam ata qabra ummi lamma i'tamara. Ya, tapi di samping itu ada juga riwayat Nabi pernah mendatangi kuburan ibunya. Ya, ketika Nabi pergi umrah. Fasta'dana rabbahu an yastaghfira laha. Maka dia pun minta izin kepada Rabbnya untuk memohonkan buat ibunya ampunan. Ya, ibunya ya mata kafiran. Ya. Artinya dia belum sempat dengar dakwah, apakah dia itu intinya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa nazalat adil ayat. Maka turunlah ayat ini juga, maka Nabi walladzina amanu. Tiadalah pantas bagi Nabi dan bagi orang-orang yang beriman. Wala munafah. Ya, jadi apakah ayat ini turun berkenaan dengan Abu Thalib? Atau dia bertentangan? Ya, sedangkan yang benar adalah turun berkenaan dengan rencana Nabi pengen mintain ampunan buat ibunya. Ini sama. Ibunya Nabi juga ya artinya belum berislam. Ya, belum berislam. Jadi dilarang oleh Allah.
Wala munafa, antara dua riwayat ini tidak ada pertentangan. Fa innahu qad ta'addada asbabun nuzul. Karena sebab turunnya ayat itu kadang bisa macam-macam. Ya. Turun berkenaan dengan Abu Talib, turun juga berkenaan dengan ya ibunya. Wa hadhil ayatu 'ammah. Nah, ini yang penting bagi kita. Dan ayat ini sifatnya umum. Artinya bukan cuma larangan kepada Nabi doang. Tapi umum fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam wa haqqi ghairihi. Larangan kepada Nabi dan juga selain Nabi dari orang-orang yang beriman. Itu larangan apa? Fihi tahrimul istighfaril musyrikin. Haramnya mintain ampunan buat orang musyrik. Tapi yang sudah mati di atas kekufuran. Tapi kalau yang masih hidup bukan dimintain ampunan, dimintain apa? Hidayah. Boleh? Ya, hadakallah gitu kan. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Allah yahdik misalnya. Semoga Allah memberikan hidayahnya kepadamu. Boleh. Ya, tapi kalau sudah mati di atas kekafiran, nggak boleh kita mohonin buat dia ampunan. Wa tahrimu muwalatihim wa mahabbatihim. Diharamkan mintain ampunan buat musyrikin dan diharamkan juga loyal, memberikan loyalitas kepada orang-orang musyrik dan mencintai mereka. Nggak boleh mencintai orang musyrik. Ya, balidha hurrimal istighfar. Bahkan apabila mintain ampunannya aja dilarang, fa mahabbatuhum wa muwalatuhum aula, maka lebih terlarang lagi mencintai dan ya memberikan loyalitas, kesetiaan kepada mereka. Lebih terlarang lagi. Masya Allah. Dikit lagi ya sebenarnya. Kita yang bersambung pertemuan yang akan datang nih. Langsung masuk ke bab yang baru, bab majaan dan sabab kufri bani Adam wa tarkum dinuhum wal ghulu fis salihin. Sebab kafirnya anak Adam dan mereka meninggalkan agama mereka, Islam mereka adalah disebabkan karena ghulu, ya, kelewat batas dalam mencintai orang-orang soleh. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Baik, ada pertanyaan? Fadhal. Waalaikumsalam. Tadi lo yang satu dulu aku belum paham pertanyaannya. Pertanyaannya, sebab akibat ini yang di dalam ayat apakah yang seperti ini dibolehkan? Atau dia berusaha dari awal sampai akhir sampai rakyatnya itu dalam keadaan muslim dan dia berusaha baik dan berharap surga jadi ketemu dibanding orang yang saja terus berharap surga kan sebab akibatnya nggak ketemu. Iya, itu kan ada hadisnya kan, tentang hadis yang disebut dengan hadis qasimatul dhahr ya. Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina illa dhira'. Seorang itu mengerjakan amalan penghuni surga hingga tidak ada antara dia dengan surga kecuali sehasta. Artinya jarak dia masuk surga ya hanya tinggal ya mati masuk surga dia. Kemudian ya'malu bi amali ya ahli nar. Menjelang kematiannya dia malah mengerjakan amalan penghuni neraka. Ya fayadkhuluha, hingga akhirnya dia malah masuk neraka. Pertanyaannya kan, apakah Allah zalim? Ini orang selama hidupnya ngerjain amalan penghuni surga. Tapi kok menjelang kematiannya malah dia mengerjakan amalan penghuni neraka. Yang pertama harus kita katakan bahwa sifat kezaliman itu dinafikan dari Allah Azza wa Jalla. Nggak mungkin Allah zalim. Makanya para ulama menjelaskan, kenapa ini orang yang semasa hidupnya ya 70 tahun mengerjakan amalan penghuni surga, tapi kenapa menjelang hayatnya malah mengerjakan amalan penghuni neraka sehingga masuk neraka? Ya, dijelaskan oleh para ulama, ya, dia punya sarirah, punya ya amalan yang dia sembunyikan dari amalan yang buruk.
Cuma dia dan Allah Azza wa Jalla yang tahu. Sehingga amalan yang buruk ini ketika menjelang wafatnya dia yang dominan, dia menguasai hidup ya, dirinya ya, sehingga akhirnya dia tutup usia dalam keadaan mengamalkan penghuni neraka, amalan penghuni neraka. Jadi bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang zalim. Makanya di situ ya terdapat peringatan ya dari menyembunyikan amalan yang buruk. Ya, orang itu hendaknya dia menyembunyikan amalan soleh, tapi ya sebagian orang malah dia menyembunyikan amalan buruknya. Artinya dia itu soleh fima yabdulin nas, kelihatan di mata orang dia soleh aja gitu. Padahal hakikat sesungguhnya dia enggak. Ya. Ya. Amalan dia, amalan penghuni surga itu fima yabdulin nas, kelihatan menurut kasat mata orang dia itu orang soleh. Ya, tapi hakikatnya ya cuman dia dan Allah yang tahu bahwa dia mengerjakan amalan-amalan penghuni neraka. Jadi bukan Allah Azza wa Jalla yang zalim. Ya, seperti itu. Jadi bukan berarti Allah seenaknya aja. Ya. Ya juga seperti yang kemarin kita posting ya di grup Pak, dari ceramahnya Syekh Al-Fauzan itu. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka ya zaghu ya minaz zaig ya itu kecondongan kepada kesesatan, maka Allah Subhanahu wa taala ya sesatkan dia. Jadi Allah sesatkan dia itu ya karena memang perbuatannya. Ya, nggak mau dengar, ada nasihat dia tutup telinga, ada kesempatan ngaji dia malah kabur. Ya. Ini juga senada dengan yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Mufidul Mustafid. Ya, ketika bicara tentang hadisnya Amr bin Abasah. Ya. Dia mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau aradallahu fihim khairan la asma'ahum." Kalau Allah menginginkan padanya kebaikan, Allah jadikan dia paham. Kemudian kata Syekh, kebanyakan orang sekarang ini nggak paham karena Allah tahu mereka, karena Allah Subhanahu wa taala tahu ya tidak ada pada diri mereka itu kebaikan. Ya. Tidak ada pada diri mereka kebaikan. Ya, itu yang menjadi sebab kebanyakan orang itu berpaling. Ya, berpaling dari agama Allah. Gitu. Tapi lagi nggak? Apa boleh tarik kesimpulan tuh dari pelajaran tadi, orang Arab dapat uzur kalau orang ajam, orang Arab nggak dapat uzur kalau ajam dapat uzur dengan pelajaran tadi Islam itu. Kan udah sampai kepada mereka, kepada ajam itu Al-Quran dengan bahasanya. Makanya kenapa Allah mengutus para nabi dengan bahasa kaumnya, ya kan? Itu ayatnya ada banyak. Ya. Allah mengutus para nabi itu dengan lisan kaumnya. Pada bangsa Arab dengan nabi dari bangsa Arab. Ya. Tujuannya apa? Agar sampai itu, ya, yang namanya fahmul hujjah, paham argumen. Ya. Jadi kalau udah sampai paham hujjah, itu paham bahasa ke bahasa, nah, udah tegak hujjah. Ya. Adapun yang kedua yang disebut dengan fahmul iqna, itu nerimo, ya. Mau menerima Islam, mau menerima argumen sebagai kebenaran. Ya. Itu bukan syarat dalam penegakan hujjah. Gitu. Jadi selagi misalnya Quran sampai kepada kita dengan bahasa kita, terus Anda nggak baca, terus Anda terjerumus ke dalam kesyirikan, terjerumus membenarkan kekufuran, Anda disalahin, bukan berarti Anda selamat. Salah Anda dianggap ya lalai dalam mencari tahu kebenaran. Ya, kesalahan Anda itu karena Anda lalai dari mencari tahu kebenaran. Maka nggak ada dispensasi buat orang yang malas mencari tahu. Kecuali kalau misalnya sampai kepada kita Al-Quran dengan bahasa Arab, ya, kepada bangsa yang nggak berbahasa Arab. Mungkin, ya, dianggap belum tegak hujjah. Hujjah yang dimaksud ini adalah apa? Ya, fahmul bayan. Ya, paham bahasa.
Gitu. Belum sampai. Misalnya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, sedangkan dia nggak ngerti artinya. Ya. Bisa jadi dia belum tegak hujjah. Ya, makanya Allah mengutus setiap nabi dan rasul itu dengan lisan kaumnya. Tapi ketika sampai kepada kita dengan bahasanya, ya, hujjah tegak. Kalau dia belum mau nerima, ya kafir. Gitu. Dia jatuh kepada kufuran dari sisi al-i'rad, dari sisi berpaling. Ya. Gitu. Allahu a'lam. Ada lagi? Nah? Apakah makna zaid itu bisa dimaknakan nifaq seperti firman Allah fi qulubihim maradun wa zadahumullahu maradan? Anda nggak tahu, tapi az-zaik itu lebih umum maknanya. Lebih umum. Kalau nifaq itu lebih spesifik. Lebih spesifik. Ini kutipan mata sya'ala syai'in mata alaih hadis atau kata Mana asy'alat, wallahu a'lam. Ya. Tapi maknanya betul. Mana asy'ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang hidup ya masa hidupnya begitu, dia akan mati juga seperti itu. Ya, itu secara maknanya betul. Karena kan mati datangnya tiba-tiba. Ente rutinitasnya misalnya pulang kantor, dugem baru pulang ke rumah. Besok gitu lagi pulang kantor, dugem baru ke rumah. Pulang kantor, dugem. Ya emang rutinitas begitu. Nanti tiba-tiba malaikat datang, dia lagi ngejalanin rutinitasnya. Gitu aja sebenarnya. Logis. Gitu. Yang tiap pulang kantor main badminton dulu, baru pulang ke rumah. Main badminton, pulang ke rumah. Ntar dia mati lagi main badminton. Tapi yang misalnya dia rutinitasnya di masjid, nanti kan giliran datangnya malakul maut dia lagi di masjid. Gitu. Itu logis. Ya. Tapi kalau dikatakan hadis, Allahu a'lam. Lagi nggak? Cukup? Ngantuk? Ya, insyaallah ya. Kita besok nyambung lagi ya. Kita bahas Qurratu Uyunil Muwahhidin. Masya Allah. Kita akhiri subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.